terpercaya, terpanggil untuk menjadi seorang prajurit. Dan prajurit itu harus berperang. Karena seorang prajurit yang sedang berperang tidak memusingkan perkara-perkara penghidupannya, supaya dengan berbuat demikian dia berkenan kepada komandannya. Persiapkan diri Anda masuk dalam peperangan rohani. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih untuk kesempatan Engkau izinkan kami masih boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, satu yang kami rindukan di hari-hari terakhir ini, bukakan semua rahasia firman-Mu bagi kami. Kami adalah umat-Mu yang rindu mengerti rencana dan kehendak-Mu di akhir zaman ini, supaya kami tetap teguh dan kuat berdiri sampai setelah kami menyelesaikan semua peperangan kami di dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sampaikan isi hati-Mu bagi kami dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin, amin. Iya, shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya saudara semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, ya tentunya dengan satu judul yang agak sedikit berbeda yang ingin saya sampaikan hari ini, yaitu tentang peperangan rohani. Nih ya, banyak orang Kristen, banyak anak-anak Tuhan yang seringkali tidak menyadari hal ini, saudara ya. Mereka berpikir peperangan rohani, apa itu peperangan rohani? Kenapa kita harus berperang? Jadi yang pertama saudara, kenapa kita harus berperang? Karena kita harus menyadari bahwa manusia itu terdiri dari 3, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Dan kita ini di dalam mengikut Tuhan, di dalam memenangkan peperangan kita itu yaitu dengan manusia roh ini. Nah, ketika kita ada di dalam manusia roh ini, tentunya ya kita rohnya harus dikuatkan. Dan yang paling utama adalah ketika roh kita kuat itu, maka kita juga harus memasuki peperangan rohani. Kenapa kita menguatkan roh kita? Karena ada yang namanya peperangan rohani. Nah, hari ini saya pengen kita semua sama-sama belajar. Mengapa kita harus berperang, saudara? Satu bangsa itu ketika dia akan mengalami peperangan pasti akan ada latihan. Nah, kenapa ada bangsa-bangsa yang memiliki kekuatan militer ya untuk mempertahankan keamanan, untuk mempertahankan daerah bangsa itu? Tentunya kenapa mereka harus mempersiapkan satu pasukan yang siap bertempur? Tentunya alasannya yang pertama karena ada musuh ya. Nah, kenapa kita harus berperang, melakukan peperangan rohani? Yang pertama jawabannya itu adalah karena kita ini sebagai orang percaya, anak Tuhan, ada musuh. Kita ini memiliki musuh, saudara ya. Nah, dari mana firman Tuhan itu bisa kita tahu bahwa kita ini punya musuh? Mari kita baca sama-sama dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Ya, 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata di sana, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis ya, berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat yang ke-8 ini berkata, sadar dan berjaga-jaga. Kenapa? Lawanmu si iblis ya. Kenapa kita harus masuk dalam peperangan rohani? Yang pertama, karena kita sebagai orang percaya, orang Kristen, anak Tuhan, kita punya musuh ya. Nah, musuh kita siapa, saudara? Ayat ini juga menerang kepada kita, lawanmu ya, lawanmu, musuhmu itu si iblis ya. Jadi yang pertama, ingat baik-baik bahwa sebagai anak Tuhan kita punya musuh ya. Waktu orang itu menyadari bahwa dia punya musuh, maka berarti dia harus berjaga-jaga. Ketika memanas, saudara, dulu kita dengar ketika memanas perang ya antara Amerika dan juga Iran ya, waktu itu kita mendengar semua mulai mengerahkan seluruh kekuatan militernya. Mereka latihan. Kenapa mereka melatihan dan menguatkan, memperlengkapi semua peralatan militernya supaya mereka memiliki satu prajurit, satu kekuatan yang benar-benar kuat untuk menjaga pertahanan wilayah negaranya. Nah, saudara,
Ketika kita tahu kita punya musuh, maka waktu kita tahu kita punya musuh, harusnya kan kita nih berjaga-jaga dan bersiap untuk berperang, ya. Tapi sayang banyak orang Kristen itu yang tidak menyadari, ya, mereka itu berpikir ya musuh apa, ya, malah mereka menjadikan manusia itu sebagai musuhnya. Nanti kita akan sama-sama lihat dan belajar, ya, apa kata firman Tuhan tentang musuh. Tapi ayat ini yang pertama sudah dengan jelas berkata, sadar dan berjaga-jaga. Lawanmu si iblis, ya. Firman Tuhan berkata sebagai orang percaya kita harus yang pertama sadar, ya. Sadar akan apa? Sadar bahwa kita ini punya musuh, ya. Sadar dan berjaga-jaga. Sadar dan berjaga-jaga artinya ya sadar kita punya musuh, kedua berjaga-jaga. Ayo perlengkapi diri kita untuk memasuki sebuah peperangan. Dan hari-hari terakhir ini, di masa-masa terakhir ini, kita semua berdiri di garis peperangan yang lebih luar biasa lagi. Kenapa? Karena iblis sedang bekerja dengan luar biasa juga. Kemarin tuh saya menerima telepon dari seorang anak Tuhan, saudara. Dia berkata kepada saya, "Ibu, saya itu nggak tahu ya, saya ini punya karunia apa gitu ya. Karena saya itu, Bu, kadang kalau ketemu orang, ya ada orang bertamu ke rumah itu, tiba-tiba lagi cerita, saya lihat dia itu seperti buaya gitu ya. Lalu saya juga kadang melihat ada orang itu yang berubah menjadi seperti singa." Saya bilang sama dia, ya itu bisa jadi satu karunia penglihatan. Dan benar dia bilang ketika ada satu orang temannya itu, dia lihat tiba-tiba temannya itu seperti singa. Waktu dia tanya, temannya itu bilang, "Oh iya, memang dulu leluhur saya, nenek saya itu pernah berguru dan dia punya ilmu yang bisa, ya namanya itu ilmu harimau." Ya, tapi ada orang-orang dikasih penglihatan yang seperti itu, saudara. Ya, tanpa kita sadari firman Tuhan itu juga memang berkata benar, ya. Orang Kristen, anak Tuhan tuh punya musuh. Musuhnya siapa? Si iblis, ya. Sadar dan berjaga-jaga karena kita punya musuh, ya. Yang kedua, saudara, kenapa kita harus masuk dalam peperangan rohani? Ayat ini dengan jelas berkata, sadar dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling, ya. Untuk apa? Mencari orang yang dapat ditelannya. Yang kedua, kenapa kita harus berperang secara rohani? Yang kedua, karena iblis itu selalu ingin menyerang. Jadi sifatnya iblis itu menyerang. Alkitab menggambarkan iblis itu seperti apa? Singa yang berjalan berkeliling mencari kesempatan untuk menyerang anak Tuhan. Nah, kalau kita tidak tahu akan hal ini, makanya hidup kita lengah, kita bisa jatuh, saudara. Ya, orang Kristen yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan itu harus hidup di dalam peperangan rohani. Dan ini bukan hanya untuk pendoa syafaat. Ayat ini berkata, saudara, ini untuk semua anak Tuhan, untuk semua orang yang mengaku percaya. Jadi bukan hanya pendoa syafaat yang berperang secara rohani, kita pun juga harus masuk di dalam peperangan rohani. Kenapa? Karena yang pertama, kita semua punya lawan, yaitu iblis. Yang kedua, dia adalah setan yang selalu berusaha menyerang, ya. Karena itu firman ini berkata, sadar dan berjaga-jagalah. Kenapa? Lawanmu iblis itu berjalan berkeliling mencari kesempatan untuk bisa menelan orang-orang percaya. Saudara, sangat disayangkan ketika orang itu tidak menyadari akan hal ini. Sangat disayangkan ketika ada anak Tuhan yang tidak mengerti akan hal ini sehingga hidup kekristenan mereka itu santai. Makanya saudara, saya banyak melihat orang-orang yang jatuh bangun di dalam hidupnya. Mereka terjebak di dalam kehidupan yang rasanya seperti di bawah kutuk. Mereka terjebak dalam kehidupan pertikaian dalam rumah. Padahal mereka anak Tuhan yang setiap minggu ke gereja, bahkan mungkin melayani. Kenapa? Karena kurangnya kesadaran menyadari bahwa kita semua ada di medan peperangan, bahwa kita semua wajib dipanggil menjadi wajib militernya Tuhan. Kita semua harus berdiri sebagai pasukan Kristus yang harus siap sedia untuk berperang. Kenapa? Karena kita punya musuh dan musuh kita menyerang. Itu yang harus pertama kali dulu. Nah, bagaimana sikap orang percaya terhadap peperangan rohani ini? Ada yang pertama, itu sama sekali tidak
gubris, ya. Anak Tuhan yang pertama dia bersikap sama sekali nggak peduli, ya. Apa sih perang-perang, apa sih? Nah, ini salah, makanya kehidupannya dibawa kutuk dosa, dia jatuh bangun sehingga rumah tangga bermasalah, semua bermasalah, usaha gagal karena dia tidak menyadari bahwa hidupnya itu sebagai orang Kristen ada musuhnya. Yang kedua, sikap yang kedua, ada lagi sebagian orang yang berlebihan menanggapi tentang peperangan rohani ini, sehingga apa-apa gini, saya lihat setan di situ, apa-apa dikit dalam nama Yesus setan. Nah, ini juga salah, saudara. Ya, Tuhan juga nggak mau kita ini apa-apa setan gitu ya. Nanti kita akan belajar sama-sama. Kita harus bisa membedakan, ya, apa yang namanya serangan setan, apa yang namanya keinginan daging itu. Ya, bisakah setan menunggangi keinginan daging? Ya, nanti kita akan belajar sama-sama. Tapi hari ini saya pengen membawa saudara di dalam dua pemahaman dulu ini. Mengapa kita semua harus berperang secara peperangan rohani? Yang pertama, karena kita punya musuh. Saudara harus menyadari itu, setan, iblis adalah musuh kita. Yang kedua, karena iblis itu menyerang. Jadi berhati-hatilah, ya, berjaga-jagalah, iblis itu menyerang kehidupan orang yang percaya. Iya, lalu mungkin saudara bertanya gitu ya. Lalu ya, bagaimanakah kita ini mau berperang itu seperti apa? Ya, peperangan itu yang seperti apa yang dimaksud ini biar kita nggak bingung. Mari kita baca Efesus 6 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Efesus 6 ayat 11 dan ayat 12 berkata begini, saudara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, firman ini dengan jelas berkata, ya, bahwa kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, ya. Jadi iblis itu bekerja, dia menyerang kita. Tadi kata firman Tuhan, iblis itu berjalan berkeliling, ya, dia ingin menyerang, dia senantiasa sifatnya pengen menyerang, ya. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Seperti yang kita tahu, Yesus berkata iblis itu adalah bapa segala dusta. Dia adalah bapanya pendusta. Jadi orang-orang yang suka-suka dusta dan bohong-bohong, kamu tuh anaknya setan. Ya, makanya berhentilah bohong, berhentilah suka dusta. Karena pendusta itu bukan berasal dari bapa tapi dari iblis. Iblis itu sukanya mendusta, ya. Dikatakan di sana begini, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat. Senjata iblis yang paling ampuh untuk menyerang hidup orang Kristen adalah tipu muslihat. Ya, iblis itu penipu, ya, penipu ulung yang suka menipu kita. Bagaimana cara iblis menyerang kita? Yang pertama dalam pikiran, ya. Iblis itu menyerang anak Tuhan tuh lewat pikiran. Makanya kalau ada orang sakit, saudara, ya, saya sering itu, saudara, ya, Bu, doakan saya sakit, ya. Kenapa? Sakit apa? Sakit ini, Bu. Tapi ya tiap hari saya tuh takut mati, Bu. Ada bisikan yang ngomong kamu mati. Ya, ini tipu muslihat iblis. Saya pernah juga ketemu dengan seorang yang punya kesaksian yang luar biasa, dia disembuhkan. Lalu saya bilang kepada dia, ayo bersaksi. Dia bilang, saya tidak mau bersaksi, Bu. Apa? Takutnya saya belum sembuh. Padahal dia sudah pulang dari rumah sakit, dokter sudah menyatakan dia sembuh. Tapi iblis masih berkata di pikirannya, kamu belum sembuh. Nanti kalau kamu bersaksi, kamu itu mempermalukan nama Tuhan, kamu belum sembuh. Padahal dokter sudah menyatakan dia sembuh. Nah, iblis itu bekerja melalui tipu muslihat karena dia adalah bapa dari segala pendusta. Ada orang-orang yang sudah mengaku dosanya, sudah bertobat, tapi masih menelpon saya, Bu, saya ini tiap hari
berpikir apakah Tuhan mengampuni saya. Tiap hari dosa saya itu datang di pikiran saya. Saya terbayang-bayang dosa-dosa saya itu. Nah, itu cara kerja iblis, membuat kita down, kita jatuh, terpuruk, dan kita tidak lagi percaya kepada Tuhan, ya. Jadi saudara, ya, ingat, kita harus menggunakan selengkap senjata Allah, nanti saya akan bahas, untuk bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis itu bekerja cuma dengan satu senjatanya, yaitu tipu muslihat. Ketika dia bisa menipu saudara, ketika dia bisa menipu, mengintimidasi saudara dengan tipuannya, maka saudara menjadi lemah. Tapi kalau saudara mengerti kebenaran ini, maka engkau harus kuat, saudara, ya. Ayat yang ke-12 di sana dikatakan, Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Ingat, yang pertama firman Tuhan berkata, musuh saudara dan saya bukan darah dan daging. Artinya apa? Bukan manusia. Musuh kita yang sesungguhnya itu bukan suami kita, tapi iblis yang merasuki suami kita. Musuh kita yang sesungguhnya bukan anak kita, tapi iblis yang merasuki anak kita. Musuh kita yang sesungguhnya itu bukan orang tua kita, tapi iblis yang merasukinya. Bisa nggak setan itu mengambil alih jiwa manusia? Bisa, saudara. Bisa sekali setan mengambil alih jiwa manusia. Ya, bisa dia mengambil alih, bahkan bisa merasuki. Ya, dan yang lebih luar biasa itu, orang itu tidak manifestasi mungkin kerasukannya, enggak. Tapi dia ada di bawah pimpinan kuasa iblis kehidupannya, sehingga dia terus melakukan dosa. Bahkan dia bermanifestasi, ya, yang bikin orang itu jengkel, ya. Dia itu bermanifestasi membuat kita itu marah, terpancing untuk marah. Ingati, setan itu penuh tipu muslihat. Yang kedua, peperangan kita bukan darah dan daging, bukan manusia, tetapi roh yang ada di udara yang bisa merasuki orang itu. Ya, kalau saudara ingat kisah bagaimana Yesus itu mendoakan orang yang kerasukan, ya, lalu dibawa kepada Yesus, lalu Yesus melepaskan orang itu, didoakan, lalu rohnya itu pergi dan masuk ke babi-babi, lalu babi-babi itu terjun ke jurang. Ini gambaran yang menyatakan bahwa memang di Alkitab sendiri juga dikatakan bahwa peperangan rohani itu ada. Setan itu ada, bisa merasuki orang, bahkan ketika diusir merasuki babi-babi, lalu babi itu terjun ke dalam jurang. Jadi saudara, setan bisa nggak merasuki orang? Bisa, ya. Kadang di rumah itu kita terpancing untuk marah ketika suami itu, ya, dia selingkuh, lalu dia itu berbuat, apalagi kalau suami kena guna-guna, itu udah pasti dibawa kendali kuasa gelap. Nah, makanya ya kita harus benar-benar waspada. Saya pernah, saudara, punya sebuah pengalaman. Nanti saya akan putar videonya setelah ini. Saya pelayanan di sebuah perusahaan, saudara, dan ada satu karyawan di situ yang tiba-tiba kerasukan ketika saya lagi pujian penyembahan. Ketika kita naikkan pujian penyembahan, tiba-tiba dia teriak, dia kerasukan, saudara. Ya, lalu ketika saya mencoba berdialog dengan dia, ya, Yesus juga pernah berdialog ketika mengusir setan. Yesus tanya, siapa kamu? Legion, artinya banyak roh. Setan itu memberitahu dirinya itu, saudara, ya. Jadi saya juga waktu itu berdialog, ya, lalu dia berkata dia itu, ya, setan penunggu di sumur di salah satu pabrik situ. Lalu ketika saya bertanya, ya, dia bilang, kenapa saya ada di tubuh ini? Karena kasihan, dia ini orangnya tidak diperhatikan, dia nggak punya teman, ya. Saya tanya, kenapa kamu mendiami tubuh ini? Tubuh ini bukan milikmu, ini milik Kristus. Lalu dia jawab, enggak, dia nggak punya teman. Dia itu orangnya penuh kecewa. Dia kasihan, dia sakit hati, banyak orang yang tidak memperhatikan dia. Jadi ternyata wanita ini, saudara, memang orangnya tertutup.
Menurut cerita teman-temannya dia tertutup dan dia itu banyak dia tidak gampang bergaul dan itu sering menyendiri ya. Jadi dia itu mungkin kebanyakan luka batin, kekecewaan lalu bisa dimasuki iblis ya. Makanya jangan membuka celah saudara, karena ya setan itu bisa masuk dalam kehidupan seseorang ketika orang itu ada kepahitan, ada kekecewaan, itu menjadi pintu gerbang iblis untuk bisa merasuki jiwanya. Ya, dan ketika setan itu mempengaruhi jiwanya, maka ya orang itu dalam keadaannya seperti itu, tiba-tiba kerasukan atau bisa jadi nanti sakit jiwa ya. Kebanyakan orang gila yang jalan-jalan di jalan tuh kebanyakan tuh karena dirasuki roh jahat. Jadi saudara, ya saya biar kita hari ini mau benar-benar belajar ya, kenapa tadi kita harus masuk dalam peperangan rohani. Sadarilah yang pertama kita punya musuh, yang kedua musuh kita sifatnya menyerang ya, dan musuh itu bukan orang yang kelihatan, bukan suami kita, bukan anak kita, tetapi itu iblis yang ada di dalam mereka, yang merasuki jiwa mereka, yang mengendalikan hidup mereka terus berbuat dosa, sehingga membuat kadang kita juga tidak sabaran, kadang kita terpancing untuk marah suami, marah anak, padahal kita lupa peperangan kita bukan melawan anak kita, bukan melawan suami kita, tetapi melawan roh jahat yang ada di dalam dia. Ya, kita bisa saksikan video saya yang berikut ini. Yes, yes. Dalam nama Yesus. 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 Iya, dengan melihat video tadi saudara, bagaimana saya mendoakan wanita itu supaya dia terlepas dari setan yang ada dalam dirinya. Kita tahu sekarang bahwa kita ini punya roh, dan setiap kita yang memiliki roh diciptakan Tuhan, kita wajib masuk dalam peperangan rohani. Ya, mau atau tidak, siap atau tidak, kita terpanggil untuk masuk di dalam peperangan rohani. Saya berdoa buat saudara, bagaimana kita memperoleh satu hidup yang berkemenangan saudara, apalagi hari-hari ini di dalam keadaan virus yang merebak ini. Iblis itu merajalela, menyerang lewat pikiran, perasaan, sehingga kita ini dibuat tergoncang, marah, emosi. Ini sebenarnya semua adalah pekerjaan setan. Karena itu kita mau waspada, kita mau berdiri di garis depan, kita mau berlatih sebagai seorang prajurit ya. Dan saya percaya saudara, biarlah kita semua mawas diri. Nanti ini baru sesi yang pertama. Kita akan masuk kepada sesi-sesi yang berikutnya, karena masih banyak yang akan saya jabarkan supaya kita semakin membuka mata kita bahwa peperangan rohani itu adalah panggilan untuk kita semua. Bukan hanya bagi pendoa, pendeta, enggak. Tapi semua orang Kristen wajib masuk dalam pelatihan militer, yaitu peperangan rohani, supaya kita memiliki hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Saksikan nanti sesi yang keduanya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau terus membukakan rahasia firman-Mu bagi kami. Tuhan, bawa kami dalam jalan kebenaran-Mu. Jangan biarkan kami tersesat. Tuhan, kami mau mengerti apa yang sesungguhnya hari-hari ini sedang terjadi, supaya kami berdiri di garis depan. Kami tidak tertipu, karena kami tahu hari ini kami punya musuh. Yang kedua yang kami tahu, musuh kami itu menyerang kami, berusaha melemahkan kami. Tapi ketika kami mengerti kebenaran ini, kami dibukakan rahasia firman-Mu, kami akan berdiri teguh Tuhan. Bahkan kami juga tahu hari ini bahwa musuh kami bukanlah darah dan daging, bukan suami kami, bukan anak kami, bukan istri kami, tetapi iblis, roh jahat yang ada di dalam dia. Karena itu bukakan semakin banyak rahasia firman-Mu, supaya kami menang melewati setiap peperangan kami, dan kami keluar sebagai seorang pemenang. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe, dan jangan lupa like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini, supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut, karena gratis. Tuhan memberkati. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu.
tiada ku takut untuk selamanya.